Sosialisme. Secara etimologi, sosialisme atau socialism berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Socius berarti konsep atau pemikiran atau ilmu yang mengutamakan orang-orang lain ketimbang dirinya sendiri atau individu. Maka, sosialisme ini sangat bertentangan dengan individualisme atau klasikal individualisme atau liberalisme yang mengutamakan dirinya sendiri. Sosialisme secara keseluruhan membuat kita dekat dengan orang-orang di sekitar kita karena adanya ikatan atau bonds. Sosialisme adalah ideologi atau pemikiran yang melihat masyarakat atau orang-orang di luar individu memiliki ikatan-ikatan yang harus diutamakan. Namun, ikatan-ikatan itu rusak atau hancur akibat kemajuan ekonomi oleh revolusi industri. Sehingga, menurut para sosialis, ekonomi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sehingga, sosialisme menyatakan bahwa yang penting dan yang mesti menjalankan aktivitas sosial dan perekonomian untuk kebaikan kelompok lokal atau komunitas pada suatu tempat bukan diserahkan negara atau individu-individunya, tetapi yang harus mengurus urusan politik dan ekonomi adalah komunitas-komunitas itu sendiri tanpa campur tangan negara atau individu-individu luar. Jika negara terlalu ikut campur dalam masyarakat, ikatan-ikatan lokal yang telah terbentuk dapat luntur dengan intervensi negara atau individu-individu yang menonjol. Selamat pagi, Pak. Pagi. Jadi di sini kelompok kami akan mewawancarai Pak Dadi terkait dengan perkembangan sosialisme di Indonesia. Menurut Bapak, apa itu sosialisme? Oke, sosialisme. Sosialisme itu adalah sebuah konsep tentang pemikiran mengenai sosial, khususnya berkaitan dengan paham yang berkaitan tentang paham yang tujuannya untuk mencapai, memperoleh masyarakat yang setara. Tapi pada dasarnya sosialisme itu kan berkembang. Jadi secara nggak langsung orang masih menganggap antara sosialisme dengan komunisme itu sama. Padahal ada dua hal esensi yang menurut Bapak pribadi atau saya adalah perbedaannya di sini. Perbedaannya berkaitan dengan proses. Kalau sosialisme itu kan proses pencapaiannya kan secara bertahap ya. Ibaratnya anak tangga 1, 2, 3. Kalau komunisme dia secara menyeluruh, tapi caranya harus merusak struktur yang ada. Bisa dikatakan ini konteksnya seperti antara evolusi dengan revolusi. Makanya kan komunisme itu selalu identik dengan revolusi. Karena apa? Dia merubah masyarakat menjadi yang baru. Ya contohnya kan dalam sejarah seperti revolusi Rusia, Prancis, hingga revolusi industri yang menghasilkan struktur masyarakat baru antara kapitalis dan buruh. Sosialisme muncul sebagai reaksi ketimpangan yang terjadi saat revolusi industri di Inggris atau pada benua Eropa pada abad ke-19. Namun, sebelumnya pada abad 17 dan ke-18, grafik tingkat pertumbuhan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada saat itu masih sangat datar atau flat. Nah, pada saat ditemukan mesin uap di Inggris, grafik tersebut mengalami peningkatan secara pesat, sehingga revolusi berdampak secara luas dan cepat. Perubahan-perubahan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan dengan adanya peningkatan sedemikian rupa, implikasinya muncul spesialisasi pekerjaan seperti insinyur, dokter, atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill workers atau pekerjaan-pekerjaan terdidik, sehingga memunculkan kesenjangan. Karena hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan pekerjaan spesialisasi tersebut. Dan lama-kelamaan, revolusi industri tersebut memunculkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut makin parah dan menjadi penyakit sosial yang ada di Eropa. Dan perlahan, apa yang kita anggap dengan community atau ikatan-ikatan yang ada pada masyarakat semakin luntur.
Maka, sosialisme tersebut berawal karena kritik sosial dan bukan karena gerakan terpadu. Ia membayangkan masyarakat dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip sosialis atau imaginary ideal societies yang disampaikan oleh Robert Owen sebagai founder dari Utopia Sosialisme pada tahun 1771 sampai 1858. Latar belakang sosialisme ini lahir karena apa ya Pak? Oke, sejauh yang saya tahu mengenai munculnya sosialisme ini dikarenakan munculnya pemahaman bahwa masyarakat itu punya kedudukan yang setara. Jadi muncul di Eropa seiring dengan berkembangnya salah satunya revolusi industri yang menghasilkan sebuah ilmu yang bernama sosiologi, sehingga sosialisme ini adalah paham yang menyatakan bahwa fenomena-fenomena dalam masyarakat inilah yang nantinya masyarakat muncul kelas-kelas sosial. Nah, sehingga bagaimana agar tidak terjadi kesenjangan dalam hal konflik, munculnya paham sosialisme yang menyatakan manusia itu pada dasarnya sama. Ini mungkin konteksnya sama seperti opini Hamka. Hamka menganggap Islam itu adalah sosialisme karena apa? Menganggap semua manusia itu derajatnya sama. Seperti itu. Jadi kalau sejauh yang saya tahu mengenai kelahiran sosialisme, ya itu berawal dari gejolak revolusi industri. Konsep dari paham sosialisme sendiri sudah menyebar luas di berbagai negara belahan dunia, terutama di negara-negara Eropa. Perkembangan paham sosialisme di Eropa yang dibawa oleh Sniffet telah menemukan celah atau jalannya ke Indonesia. Ajaran-ajaran dari sosialisme telah mempengaruhi kemajuan rakyat Indonesia. Pemikiran-pemikiran dari bangsa Indonesia telah dikuasai oleh propaganda sosialis militan pada masa pemerintahan Belanda dan dianggap sebagai dasar dan keyakinan yang sangat diperlukan bagi rakyat Indonesia dalam perjuangannya melawan kolonialisme Belanda, sehingga dapat berkembang dengan cepat di Indonesia dikarenakan pada saat itu sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang mengalami penindasan dan penganiayaan dari kaum kapitalis dan juga kaum feodal. Dalam perkembangannya, sosialisme Indonesia bergerak dan berusaha membentuk keselarasan antara milik bersama dan individu. Di negara lain, gerakan sosialisme merupakan sebuah upaya dalam berjuang dan menindas terhadap kekayaan pribadi demi kesejahteraan umum. Namun di Indonesia, kita tetap menghargai hak milik individu yang tertuang dalam Pancasila. Sosialisme Pancasila pada aspek ekonomi terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang kemudian juga disebut dengan sistem kekeluargaan. Dalam UUD 1945 menjelaskan dan menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat merupakan hal utama yang perlu ditekankan. Terus kalau sosialisme ini kan juga sempat masuk nih di Indonesia. Itu perkembangan awal dari sosialisme ini kenapa bisa masuk ke Indonesia? Menurut Ati gimana? Awal masuknya sosialisme ke Indonesia ini memang tidak lepas dari pengaruh kebijakan politik itu terbuka. Satu, kedua adanya politik etis. Politik etis ini kan salah satunya dari kebijakan edukasi yang sesungguhnya edukasi ini hanya menyentuh golongan tertentu. Nah, golongan tertentunya siapa? Ya golongan bangsawan, budaya dan sebagainya. Maka Profesor Hargo bilang manusia Indonesia itu banyak yang belum tercerahkan. Mengapa? Ya mungkin kita ambil konteks sekarang banyak yang refleksi dan sebagainya seperti itu. Tapi yang jelas orang yang menjadi founding father kita pada dasarnya mereka sudah tercerahkan. Kenapa saya bilang tercerahkan? Mereka orang kaya. Contoh Soekarno, dia ayahnya seorang pejabat kelas menengah atau rendah yang dia bisa kuliah sampai HBS, sampai ke Bandung. Hatta apalagi? Kenapa dia bisa kuliah sampai ke Belanda, bahkan bisa jalan-jalan ke Eropa, ke Prancis, bertemu dengan Nehru, Ho Chi Minh dan lain sebagainya dalam liga anti imperialisme? Karena dia orang kaya, tetapi dia tercerahkan karena apa? Melihat problem
di masyarakat, melihat problem di masyarakat yang membuat dia harus melakukan perubahan. Dan seiring dengan berkembangnya paham istilahnya dalam tanda kutip kiri di Eropa, tentunya itu berdampak dengan orang-orang Indonesia yang beringat di sana juga terpengaruh oleh paham-paham tersebut. Nah, kita ambil contoh. Maksudnya unsur-unsur sosialisme atau kiri ini kan dibawa oleh Henk Snevrid. Henk Snevrid yang memang sudah terkenal di Eropa sebagai tokoh kiri di Eropa juga membawa gagasan itu sampai akhirnya berkembanglah komunisme dan lahirnya Partai Komunis Indonesia. Namun untuk sosialisme itu sendiri ya jelas konsep pemikirannya bahwa manusia itu setara dan akhirnya kan berujung pada konsep Pancasila itu sendiri kepada sila kelima. Keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Berarti kan konsep sosialisme itu sudah ada di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka dan dituangkan dalam Pancasila. Nah, jadi gimana ya, kalau bisa dibilang masuknya sosialisme itu panjang dan tentunya kompleks mengingat banyak tokoh-tokoh yang membawahinya sampai dengan akhirnya itu tadi tentunya Partai Komunis Indonesia, kemudian tokoh-tokoh gerakan kiri lain. Sosialisme di Indonesia muncul pada tahun 1902 pada saat Syahrir dan Hatta menyelesaikan studi di Belanda dan mendirikan Persatuan Pendidikan Nasionalis atau Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Di Indonesia, terdapat sosialisme demokratik yang diterapkan oleh Sultan Syahrir dan pengikutnya dengan menganut sosial demokrasi Eropa dan membentuknya Partai Sosialis Indonesia atau PSI. PSI memiliki anggota dengan sebagian besar orang perkotaan dan pendidikan modern yang tinggi. Oke, ini kan kalau tentang sosialisme itu sempat ya membuat Partai Sosialis Indonesia yang diketuai oleh Syahrir. Sebenarnya kan kalau sosialisme ini menganggap semua manusia itu setara, lalu kenapa sulit untuk diterima di Indonesia? Oke, sulitnya begini, karena kembali kepada mindset atau konsep yang menganggap antara sosialisme dengan komunisme itu sama. Jadi itu yang tidak banyak dipahami oleh banyak masyarakat, terutama di era awal revolusi. Era revolusi. Mengapa? Karena itu tadi karena yang sering muncul adalah gerakan-gerakan komunisme yang menghancurkan struktur masyarakat yang ada menjadi baru, sehingga ada ketakutan dalam masyarakat bahwa sosialisme itu sama dengan komunisme. Padahal tidak. Seperti yang tadi saya singgung, Hamka menganggap Islam itu adalah sosialisme. Karena kan dalam beberapa ayat ada dan di Al-Quran sendiri bahwa manusia itu sesama manusia sama derajatnya. Itu yang membuat kenapa masyarakat belum memahami arti sosialisme secara utuh. Karena memang turunan dari sosialisme itu adalah komunisme. Jadi bisa dikatakan ada hal yang menyimpang dari sosialisme. Mengapa? Kalau komunisme kan tidak menganggap agama itu ada alias candu kan. Sedangkan dalam sosialisme agama itu penting karena itu bagian dari struktur masyarakat yang perlu dipelihara sebagai fondasi moral dari suatu lingkup masyarakat. Menurut saya. Oke, kalau menurut Bapak nih, apakah di masa sekarang ini pemikiran sosialisme ini di Indonesia masih ada? Tentu saja masih ada, walaupun dengan wujud yang berbeda. Kita ambil contoh, sekarang kan banyak permasalahan-permasalahan sosial yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan sosial ini kan merupakan sebuah problem yang tentunya harus diatasi dengan pemahaman itu tadi adanya yang istilahnya harus share, saling berbagi dan sebagainya. Sebenarnya kan konsep share itu kan konsep sosialisme, di mana kan masyarakat akan merasakan dampak yang merata dari sebuah misalnya kebijakan publik dan sebagainya. Dan jelas kalau kita bicara sosialisme memang
konteks pemikirannya semakin berkembang ya sekarang kalau saya perhatikan, mengingat ketika ada sesuatu yang viral dan segala sesuatu akhirnya orang bikin open donation gitu kan. Open donation untuk apa dan apa yang akibatnya tentunya masyarakat secara nggak langsung menyadari oh sesungguhnya kan ini adalah sosialisme. Mengapa? Mereka menyadari mereka adalah bagian dari masyarakat, ada rasa empati dan simpati yang tentunya salah satu kelompok atau individu merasa oh kita bagian dari itu. Jadi bisa dikatakan seiring dengan berkembangnya zaman, sains, teknologi, bahkan media, tentunya sosialisme itu tetap ada. Karena apa? Mungkin secara konsep orang belum paham, tetapi secara praktik mereka melakukan itu. Jadi bagaimana manusia pada dasarnya dalam masyarakat menyadari mereka adalah satu kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Oke. Kalau mengenai kekurangan sosialismenya apa? Soalnya kan kalau kelebihannya mungkin ada anggapan bahwa manusia itu setara gitu ya di masyarakat. Tapi kalau dari sisi kekurangannya? Nah, ini memang agak sulit kalau kita bicara soal kekurangan karena harus secara holistik ya menyeluruh mengenai kekurangannya. Namun kalau dari segi kekurangan sosialisme itu sendiri sesungguhnya lebih kepada orang yang praktiknya, orang yang mempraktikkannya, menjalankannya. Sebagai contoh, kita mengetahui juga Cina dengan dua sistem. Secara politik dia menganut komunis, tapi secara ekonomi dia menggunakan konsep pasar terbuka atau liberal. Tapi mereka bisa saling berjalan melengkapi, tapi yang jelas korupsinya masih ada. Kenapa? Oh karena individu yang berada dalam sistem tersebut. Jadi sesungguhnya ya mungkin kayak konteks Pancasila kita lah. Konteks Pancasila kita sudah bagus, cuman pemahaman dari individu atau sekelompok masyarakat yang kurang memahami arti dari Pancasila tersebut yang membuat Pancasila itu jelek. Sama halnya dengan sosialisme. Sosialisme itu mungkin kalau saya sendiri menganggap ideologi yang baik, tapi akan menjadi jelek ketika orang yang menganut paham tersebut menyimpang dari yang seharusnya. Itu aja. Makanya dalam konsep politik itu tidak ada yang sempurna, ya kan? Kalau saya mungkin kalian bisa bacalah konsepnya ini di bukunya Prof. Miriam Budiarjo, ya. Itu kalian bisa pahami itu konsep kekuasaan itu apa dan sebagainya. Karena apa? Memang tidak semua masyarakat paham itu. Makanya kenapa sih ada istilah politik praktis? Ya orang yang nyemplung. Kalau dia ngerti politik ya mereka tidak terlalu pusingin soal duit, biaya politik dan sebagainya. Karena apa? Ya politik adalah bagian dari sebuah lembaga sosial. Di mana politik itu akan menjadi runyam, jelek, ya karena individunya itu sendiri. Jadi kalau kita kembali soal konteks sosialisme jelek, itu karena orangnya, orang yang melakukan praktik tersebut. Agama pun juga sama, ya kan? Akan menjadi jelek ketika salah satu individunya menyimpang dari yang seharusnya. Sosialisme merupakan sebuah ideologi atau pemikiran yang mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup, dengan meniadakan kelas-kelas dan memiliki prinsip kesederajatan dan pemerataan. Hal ini tentunya mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama, membangun solidaritas dengan hak-hak yang sama. Namun di balik itu, sosialisme juga dapat menghambat suatu kebebasan individu dalam mencapai hal yang lebih produktif. Kalau misalkan nih Pak, di Indonesia kita menerapkan sistem sosialis, menurut Bapak apakah akan memberikan hal yang lebih baik atau justru lebih buruk? Oke, kalau ini memang pertanyaan sulit ya, karena apa? Apakah kira-kira bisa? Bisa saja iya, tapi bisa saja tidak. Namun yang jelas kalau untuk Indonesia sendiri, ya jawabannya kembali kepada konteks Pancasila. Kenapa saya ngambil konteksnya itu? Karena Pancasila itu kan sudah menganut konsep-konsep ideologi yang ada. Saya anggap itu ada keterwakilan.
religius sila pertama. Sosialisme bisa dikatakan itu yang kelima. Artinya apa? Konsensus. Bagaimana apabila kalau misalnya sosialisme diterapkan, bisa saja. Cuman kita kan tidak bisa menelan sosialisme itu secara mutlak. Artinya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat. Konteks masyarakatnya. Masyarakat Indonesia kan itu heterogen. Kita ambil contoh ya, di Mamah Kota misalnya. Sebutannya Mamah Kota aja, ibu kota ya. Di Mamah Kota itu kan banyak orang yang karakternya beda-beda. Karakternya beda-beda, pemikirannya beda-beda, dan jelas bagaimana melihat satu sudut pandang. Sehingga apakah sosialisme bisa diterapkan? Bisa saja, tetapi harus disesuaikan dengan konteks itu. Konteks ruang, waktu, dan juga zamannya. Karena apa? Kalau nggak disesuaikan ya mungkin akan ditinggalkan. Well, sebagai contoh, ya kita ambil contoh China yang paling eksplisit. China menyadari mereka kalau begini-gini aja nggak maju. Sampai akhirnya ketika Deng Xiaoping berkuasa, dia memilih pragmatis. Mungkin di antara kalian juga ada yang pernah dengar istilah, saya tidak memasalahkan warna hitam atau putih seekor kucing selama dia bisa menangkap itu. Artinya apa? Ya dia ingin Cina berbenah. Karena apa? Dia nggak mungkin selamanya bertahan dengan konsep ekonomi komunisme yang kaku, kurang luas, dan ketika dia menyadari bahwa dunia itu semakin berjalan ke depan, informasi semakin canggih dan sebagainya, dan tentunya mereka harus siap. Mungkin kalau contohnya nggak siapnya ya kok Korea Utara gitu kan. Korea Utara kan masih belum siap mereka menghadapi itu. Sedangkan negara-negara yang berhaluan diri, Cina, kemudian Vietnam, itu pun juga sudah berpikiran mereka harus merubah, mereformasi politik ekonomi mereka tanpa harus menggadaikan sistem politik yang sudah mereka terapkan. Jadi kalau bisa dibilang bisa diterapkan, mungkin saja bisa, namun ya kembali lagi kepada konteks masyarakatnya satu negara. Gitu. Oke, mungkin sekian ya wawancara dari kelompok kami dengan narasumber kami Pak Dendi. Terima kasih ya Pak atas waktu dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita di penghujung video terkait dengan sosialisme dalam sudut pandang sejarah. Kiranya dapat menambah pemahaman kita semua mengenai sosialisme sebagai sebuah ideologi yang muncul dan berkembang di Indonesia melalui rangkaian proses yang cukup panjang. Terima kasih.